Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan saya kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Nadir Syah SP MSc KIE. Penghormatan saya kepada dosen penguji 1 Ibu Fauzia Aida Fitri SE MSI. Penghormatan saya kepada dosen penguji 2 Ibu Aida Yulia SE AK MM. Pada kesempatan hari ini, saya Mastura dengan NPM 201 1030 10021 akan mempresentasikan sidang skripsi saya dengan judul Pengaruh Stabilitas Keuangan, Kebutuhan Keuangan Pribadi, dan Pergantian Auditor Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan dengan Komite Audit sebagai variabel moderasi. Survei pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek periode 2019 sampai dengan 2022. Langsung saja kita masuk kepada latar belakang. Seperti yang kita tahu, kondisi perusahaan itu tercermin dari laporan keuangan yang disajikan. Laporan keuangan merupakan sebuah dokumen yang mencerminkan kinerja keuangan suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Keakuratan dan keandalan dari laporan keuangan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, terdapat kecurangan yang dapat mengancam kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Kecurangan laporan keuangan dapat merugikan tidak hanya pemegang saham, tetapi juga pihak terkait yang bergantung pada informasi keuangan perusahaan. Dalam survei fraud yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners menunjukkan bahwa terdapat 22 kasus kecurangan laporan keuangan dengan persentase 9,2% pada tahun 2019. Dan juga terdapat beberapa contoh kasus kecurangan laporan keuangan di Indonesia, di antaranya kasus PT Tiga Pilar Sejahtera pada tahun 2017, PT Garuda Indonesia pada tahun 2018, dan PT NP Teknologi pada tahun 2019. Berdasarkan hasil survei dan kasus yang pernah terjadi, menunjukkan bahwa kasus fraud masih marak terjadi di Indonesia dan merupakan permasalahan serius yang mengancam integritas. IAPI 2014 menjelaskan faktor resiko terjadinya kecurangan laporan keuangan antara lain adalah peristiwa kondisi yang menunjukkan adanya tekanan untuk melakukan kecurangan. Salah satunya adalah tekanan untuk mempertahankan stabilitas keuangan, kebutuhan keuangan pribadi, dan juga pergantian auditor. Di sisi lain, hadirnya komite audit memainkan peran kunci dalam mencegah dan mendeteksi potensi kecurangan laporan keuangan di dalam perusahaan. Salah satu faktor resiko kecurangan laporan keuangan adalah komite audit dapat mengidentifikasi dan juga menilai resiko kecurangan laporan keuangan, kemudian juga menyusun strategi untuk meminimalkan potensi terjadinya kecurangan. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama adalah apakah stabilitas keuangan mempengaruhi kecurangan laporan keuangan, apakah kebutuhan keuangan pribadi mempengaruhi kecurangan laporan keuangan, apakah pergantian auditor mempengaruhi kecurangan laporan keuangan, apakah komite audit memoderasi hubungan stabilitas keuangan dengan kecurangan laporan keuangan, apakah komite audit memoderasi hubungan kebutuhan keuangan pribadi dengan kecurangan laporan keuangan, apakah komite audit memoderasi hubungan pergantian auditor dengan kecurangan laporan keuangan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama, stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis kedua, kebutuhan keuangan pribadi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis ketiga, pergantian auditor berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis keempat, komite audit sebagai pemoderasi berpengaruh dengan stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Komite audit sebagai pemoderasi
Berpengaruh dengan kebutuhan keuangan pribadi terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis ke-6, Komite Audit sebagai pemoderasi berpengaruh dengan pergantian auditor terhadap kecurangan laporan keuangan. Sehingga kerangka pemikiran dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini antara lain, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis datanya adalah data sekunder, unit analisis yaitu perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek pada periode 2019 sampai 2022, teknik pengumpulan datanya yaitu dengan teknik pengumpulan dokumen berupa laporan keuangan, sehingga populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek sebanyak 216 perusahaan dengan sampel sebanyak 63 perusahaan dan unit analisis yaitu sebanyak 252 unit analisis. Dengan metode pengambilan sampel yaitu menggunakan purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan yang pertama yaitu terdiri dari uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Kemudian menggunakan analisis linear berganda dengan pengujian hipotesis yang terdiri dari koefisien determinasi, pengujian secara parsial, dan pengujian secara simultan, dan juga uji interaksi. Berikut hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif statistik merupakan bagian pengujian statistik bertujuan untuk mengetahui kondisi atau memberikan gambaran terkait dengan kondisi data. Nah, dari tabel kita dapat melihat bahwa terdapat nilai minimum, maksimum, dan rata-rata serta standar deviasi dengan jumlah 252 unit analisis, di mana jumlah standar deviasi untuk semua variabel lebih kecil dari mean. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut memiliki sebaran yang cukup baik sehingga tidak terjadi outlier data yang menyebabkan distribusi data tidak normal. Selanjutnya yaitu hasil dari uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari uji normalitas berada di atas 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti statistik untuk menolak asumsi bahwa distribusi data adalah normal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Dari output dapat dilihat bahwa nilai VIF-nya berada untuk semua variabel kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara data pada variabel independen. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar scatter plot, dapat dilihat bahwa titik-titik tersebut tersebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada simbol Y tanpa membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pola sistematis dalam persebaran variabilitas residual terhadap nilai prediksi. Dalam hal ini, karena tidak ada pola yang terlihat, maka tidak ada indikasi adanya heteroskedastisitas pada model regresi. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Berdasarkan output pada tabel, dapat dilihat bahwa untuk semua variabel memiliki nilai signifikan di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel tersebut signifikan. Kemudian variabel X1, X2, dan X4 bernilai positif dan X3 bernilai negatif. Kemudian pengujian secara parsial pada hipotesis 1 dihitungnya lebih besar daripada T-tabel sehingga hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Kemudian untuk hipotesis 2 dan hipotesis 3 juga memiliki nilai dihitung lebih besar dari T-tabel, maka hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima.
Untuk hasil pengujian secara simultan, berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan, diperoleh F hitung sebesar 49.583, sehingga diperoleh F tabelnya lebih besar 2.408, sehingga F hitungnya lebih besar daripada F tabel, artinya hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis awalnya diterima. Dengan demikian dapat dinyatakan terdapat pengaruh signifikan antara stabilitas keuangan, kebutuhan keuangan pribadi, pergantian auditor, dan komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek periode 2019 sampai dengan 2022. Selanjutnya, koefisien determinasi. Dari tabel kita dapat melihat bahwa nilai adjust R-square-nya sebesar 0,436, artinya stabilitas keuangan, kebutuhan keuangan pribadi, pergantian auditor dan komite audit memberikan pengaruh sebesar 43,6% terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan sisanya adalah 56,4% merupakan kontribusi dari variabel lain selain stabilitas keuangan, kebutuhan keuangan pribadi, dan pergantian auditor, dan komite audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek periode 2019 sampai 2022. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kecurangan laporan keuangan, seperti struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan karakteristik dari manajemen. Selanjutnya, hasil uji analisis regresi moderasi. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa untuk semua variabel memiliki nilai signifikan di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel tersebut signifikan. Koefisien regresi untuk interaksi antara variabel stabilitas keuangan dan pergantian auditor dengan komite audit bernilai positif, sedangkan koefisien regresi interaksi variabel kebutuhan keuangan pribadi dengan komite audit bernilai negatif. Selanjutnya, uji secara parsial untuk hipotesis 4, 5, dan 6. Hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Untuk uji simultan, berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan, diperoleh F tabelnya lebih besar daripada F hitungnya lebih besar daripada F tabel, artinya hipotesis awalnya ditolak, hipotesis nya diterima. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh antara interaksi komite audit dengan stabilitas keuangan, kebutuhan keuangan pribadi, dan pergantian auditor terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek periode 2019 sampai dengan 2022. Selanjutnya, koefisien determinasi. Dari tabel berikut, kita dapat melihat bahwa adjusted R-square-nya memiliki nilai sebesar 0,49, artinya interaksi komite audit dengan stabilitas keuangan, kebutuhan keuangan pribadi, dan pergantian auditor memberikan pengaruh sebesar 49% terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan sisanya sebesar 51% merupakan kontribusi dari variabel lain selain stabilitas keuangan, kebutuhan keuangan pribadi, dan pergantian auditor, dan juga komite audit. Selanjutnya kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Yang pertama, stabilitas keuangan. Hasil pengujian dengan metode analisis regresi berganda untuk variabel stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan diperoleh dihitung lebih besar daripada P-tabel, sehingga pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertamanya diterima, artinya stabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung teori agensi, antara lain agen memiliki intensif untuk memanipulasi laporan keuangan guna menciptakan penampilan stabilitas keuangan yang baik. Kemudian juga mendukung eskalasi komitmen, yaitu membuat manajemen merasa lebih nyaman dan terikat untuk melanjutkan praktik kecurangan laporan keuangan yang telah dimulai sebelumnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri pada tahun 2023 dan juga Fatarani, NA, dan Pupung 2023.
namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasanah pada tahun 2022 dan Amalia Anissa pada tahun 2023. Selanjutnya yaitu kebutuhan keuangan pribadi. Hasil pengujian dengan metode analisis regresi berganda untuk variabel kebutuhan keuangan pribadi terdapat terhadap kecurangan laporan keuangan diperoleh T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima, artinya kebutuhan keuangan pribadi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung teori agensi, yaitu saat agen dalam hal ini manajemen memiliki kebutuhan keuangan pribadi mereka cenderung memiliki tekanan untuk mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terlepas dari konsekuensi hukum yang dapat mengarah pada tindakan kecurangan. Kemudian juga mendukung teori eskalasi komitmen, di mana manajemen yang merasa tertekan dengan kebutuhan keuangan pribadi cenderung meningkatkan komitmen mereka untuk perilaku curang yang telah dimulai sebelumnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Satarani dan Pupung pada tahun 2023 dan juga Utomo pada tahun 2018. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnama dan Astika pada tahun 2022 dan Rustri Swandi pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu pergantian auditor. Hasil pengujian dengan metode analisis regresi berganda untuk variabel pergantian auditor terhadap kecurangan laporan keuangan diperoleh dihitung lebih besar daripada T-tabel, sehingga pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima, artinya pergantian auditor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung teori agensi karena pergantian auditor dapat dilihat sebagai mekanisme kontrol eksternal yang dapat membantu mengurangi risiko agen atau manajemen melakukan tindakan yang merugikan prinsipal atau pemegang saham. Dan juga mendukung konsep eskalasi komitmen karena pergantian auditor sebagai upaya mengurangi kecurangan laporan keuangan, maka hal ini dapat diinterpretasikan sebagai tindakan untuk memperbaiki situasi yang sudah terjadi, bukan sebagai bentuk eskalasi dari komitmen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasati et al. Pada tahun 2020 dan juga Santoso pada tahun 2019. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mailia Putrisari pada tahun 2022 dan Putri 2023. Selanjutnya, Komite Audit terhadap Stabilitas Keuangan. Hasil pengujian dengan metode analisis regresi moderasi untuk interaksi antara Komite Audit dengan stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan diperoleh dihitung lebih besar daripada T-tabel, sehingga pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima, artinya adanya Komite Audit sebagai pemoderasi berpengaruh terhadap stabilitas keuangan dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya, Komite Audit terhadap kebutuhan keuangan pribadi. Hasil pengujian dengan metode analisis regresi moderasi untuk interaksi antara Komite Audit dengan kebutuhan keuangan pribadi terhadap kecurangan laporan keuangan diperoleh dihitung lebih besar daripada T-tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelimanya diterima, artinya Komite Audit dapat memoderasi secara negatif dan signifikan antara hubungan stabilitas keuangan dengan kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu Komite Audit terhadap pergantian auditor. Hasil pengujian dengan metode analisis regresi moderasi untuk interaksi antara Komite Audit dengan pergantian auditor terhadap kecurangan laporan keuangan diperoleh dihitung lebih besar daripada T-tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenamnya diterima, artinya Komite Audit dapat memoderasi secara positif dan signifikan antara hubungan pergantian auditor dengan kecurangan laporan keuangan. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, stabilitas keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila perusahaan memiliki stabilitas keuangan yang tinggi, maka kecurangan laporan keuangan akan meningkat. Yang kedua, kebutuhan keuangan pribadi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila perusahaan memiliki kebutuhan keuangan pribadi yang tinggi, maka kecurangan laporan keuangan akan meningkat. Yang ketiga, pergantian auditor memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila perusahaan sering melakukan pergantian auditor, maka kecurangan laporan keuangan akan menurun.
Yang keempat, komite audit dapat memoderasi hubungan stabilitas keuangan dengan kecurangan laporan keuangan secara positif dan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila komite audit berperan sebagai memoderasi untuk menguatkan hubungan stabilitas keuangan dengan kecurangan laporan keuangan. Yang kelima, komite audit dapat memoderasi hubungan kebutuhan keuangan pribadi dengan kecurangan laporan keuangan secara negatif dan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila komite audit berperan sebagai moderasi untuk melemahkan hubungan kebutuhan keuangan pribadi dengan kecurangan laporan keuangan. Yang keenam, komite audit dapat memoderasi hubungan pergantian auditor dengan kecurangan laporan keuangan secara positif dan juga signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila komite audit berperan sebagai moderasi untuk menguatkan hubungan pergantian auditor dengan kecurangan laporan keuangan. Berikut saran yang pertama untuk penelitian selanjutnya untuk lebih lanjut meneliti faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kecurangan laporan keuangan seperti struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan juga karakteristik dari manajemen. Kemudian juga melakukan penelitian lanjutan untuk memahami lebih dalam mengenai mekanisme moderasi variabel komite audit terhadap hubungan antara variabel independen dan kecurangan laporan keuangan. Saran untuk perusahaan untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dengan mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan. Kemudian juga mengidentifikasi dan mengurangi faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan kecurangan laporan keuangan seperti ketidakstabilan keuangan dan tekanan keuangan pribadi karyawan. Saran untuk pihak terkait, regulator dan otoritas pengawas, perlu meningkatkan pengawasan dan menegakkan kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. Untuk pihak pendidikan dan pelatihan lebih lanjut kepada profesional akuntansi dan keuangan untuk meningkatkan pemahaman tentang etika bisnis dan praktik akuntansi yang benar. Sekian yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.